却闪耀着我们存在。嗨嗨，欢迎大家来到10分钟汉语。Selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman semuanya di 10 Minute Chinese, kelas 10 menit bahasa Mandarin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HSK 1 bab ke-7 dengan 注释 atau catatan-catatan penting yang perlu kita ingat di bab ini. Dukung kami terus ya dengan subscribe, like, dan komen. 注释 kita yang pertama hari ini ada cara pengucapan tanggal, yaitu dari bulan, tanggal, kemudian hari. Yue itu untuk bulan, ri atau hao untuk tanggal, dan xingqi untuk hari. Pada bahasa Mandarin, cara mengucapkan tanggal mengikuti prinsip urutan dari terbesar ke terkecil. Terakhir baru mengucapkan hari. Dan kata hao lebih sering digunakan dalam percakapan daripada ri. Ya, jadi dalam percakapan sehari-hari kata hao lebih sering digunakan untuk menyatakan tanggal. Sedangkan dalam bahasa penulisan lebih banyak menggunakan ri untuk menyatakan tanggal. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, 9月1号 星期三. 9月 bulan 9, 1号 tanggal 1, 星期三 hari Rabu. 1号 jika di dalam bahasa penulisan juga bisa menggunakan kata 1日. Ya, jadi 9月1日 星期三 juga boleh. Kemudian yang kedua, 9月2号 星期四, bulan 9, tanggal 2, hari Kamis. Kemudian 8月31号 星期二, bulan 8, tanggal 31, hari Selasa. Masih ingat kan cara penyampaian hari di dalam bahasa Mandarin? Misalnya, hari Senin itu 星期一, Selasa 星期二, Rabu 星期三, Kamis 星期四, Jumat 星期五, kemudian Sabtu 星期六, dan Minggu itu 星期天 atau 星期日. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang mikir, nah kalau ada tahun, tahunnya ditulis di mana? Tahun itu di dalam bahasa Mandarin ditulis di paling depan. Misalnya tahun ini tahun 2020. Kita bisa menulisnya dengan 2020 nian, kemudian baru bulannya, kemudian tanggalnya, dan yang terakhir baru harinya. 注释 yang kedua ada 名词谓语句, kalimat predikat nominal. Kalimat predikat nominal adalah kalimat yang menggunakan predikat yang berasal dari kata nominal dan pada umumnya digunakan untuk menyatakan umur, waktu, tanggal, dan yang lainnya. Jadi perlu kita ingat ya, di dalam bahasa Mandarin, kalimat predikat itu, predikatnya tidak selalu pasti harus kata kerja, juga tidak selalu pasti kata sifat. Ternyata predikat juga bisa menggunakan kata nominal, cuma memang lebih spesifik. Misalnya untuk yang tadi, menyatakan umur, waktu, tanggal, dan ada yang lainnya. Kita langsung lihat ke contoh kalimatnya ya. Yang pertama, 我的汉语老师33岁. Guru Mandarin saya 33 tahun. Di sini 33 tahun dia sebagai predikat, menyatakan umur. Yang kedua, 明天星期三, besok hari Rabu. Di sini predikatnya juga 星期三, hari Rabu, menyatakan waktu. Kalimat yang ketiga, 今天9月1号. 9月1号, bulan 9, tanggal 1. Dia sebagai predikat menyatakan tanggal. 今天9月1号, hari ini bulan 9, tanggal 1. Catatan yang ketiga, 注释3, 联动句, susunan kata kerja majemuk. Yang pertama, ini bagian pertama karena masih ada bagian berikutnya ya. Dengan pola kalimat 去 ditambah 地方 atau tempat, kemudian 做什么 melakukan sesuatu. Predikat dari kalimat kata kerja majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kata kerja atau lebih. Kata kerja terakhir
dapat menunjukkan tujuan dari kata kerja sebelumnya. Pada waktu tertentu, objek dari kata kerja pertama yang menyatakan tempat boleh ditiadakan. Kita lihat ke contoh kalimat yang pertama. 我去中国学习汉语. Dalam kalimat ini ada subjeknya, yaitu 我, saya. Di dalam kalimat lengkap bahasa Mandarin, subjek itu harus ada. Dan di sini 我 sebagai subjek. Kemudian kata kerja yang pertamanya itu adalah 去, yang artinya pergi. 中国 menyatakan tempat atau 地方. Kemudian ditambah kata kerja yang kedua ada 学习. 学习汉语 melakukan sesuatu. Jadi, 我去中国学习汉语. Saya pergi ke Zhongguo belajar Mandarin. Ada dua kata kerja. Yang pertama, 去. Yang kedua, 学习. Kita lihat ke contoh kalimat kedua. 我们去中国饭馆吃中国菜. Kita pergi ke restoran Chinese untuk makan Chinese food. Di sini subjeknya adalah 我们. Kemudian kata kerja yang pertama adalah 去, pergi. Kemudian 中国饭馆, dia menyatakan tempat atau 地方. Kemudian 吃中国菜, dia kata kerja kedua yang menunjukkan 做什么 atau melakukan sesuatu. Kalimat yang ketiga, 我去学校看书. Di sini 我 sebagai subjeknya saya, 去 pergi, 学校 itu sekolah menyatakan tempat, dan 看书 itu baca buku. 看 itu kata kerja yang kedua, melakukan sesuatu, 看书. 我去学校看书. Saya pergi ke sekolah baca buku. Saya ulangi sekali lagi kalimat pertama. 我去中国学习汉语. Di dalam kalimat ini ada dua kata kerja. Yang pertama, 去 pergi. Yang kedua, 学习 itu kata kerja belajar. Kalimat kedua, 我们去中国饭馆吃中国菜. Di sini juga ada dua kata kerja. Kata kerja yang pertama, 去 pergi. Kata kerja yang kedua adalah 吃. Kalimat ketiga, 我去学校看书. Di sini juga ada dua kata kerja. 去 pergi, kemudian 看 atau 看书, dia juga sebagai kata kerja yang kedua. Nah, contoh-contoh kalimat inilah yang disebut dengan 连动句, kalimat yang terdiri dari dua kata kerja atau lebih. Sekian pembahasan kita hari ini di HSK 1 bab ke-7. Saksikan terus video pembelajaran kita berikutnya. 谢谢大家，拜拜。